Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi untuk Pak Heru dan teman-teman semua. Jadi di sini kami dari kelompok NVIDIA H100 akan menjelaskan mengenai asymptotic time for global communication dan analysis of parallel execution time. Selanjutnya, ini adalah kelompok kami, yaitu ada Dimas, Wahyu Ridho, saya sendiri, Muhammad Fahrudin Firdaus, dan Faris Zulfir Faza. Pertama, saya akan menjelaskan bagian saya mengenai implementing global communication operation. Pertama, yaitu ada asumsi dasar untuk jaringan, di mana pertama ada link bidireksional, di mana seperti jalan dua arah, pesan bisa dikirim dalam dua arah sekaligus pada satu link. Ini akan meningkatkan efisiensi komunikasi. Kedua, ada all-port communication, di mana dibayangkan sebuah router dengan banyak port bisa mengirim data ke semua arah sekaligus. Setiap node memiliki buffer output terpisah untuk setiap link keluar. Kemudian ada penerimaan simultan di mana seperti all-port communication, tapi untuk menerima setiap link masuk memiliki buffer dan controller sendiri. Kemudian ada waktu transmisi, yaitu dengan total waktu sama dengan waktu startup, ditambah waktu transfer. Contohnya seperti mengirim email itu ada waktu untuk membuka aplikasi adalah waktu startup, dan waktu untuk mengetik atau mengirim adalah transfer. Kemudian yang kedua yang di sini akan dibahas adalah notasi asimtotik. Yang pertama ada upper bound notation, seperti O ini, mendefinisikan batas atas pertumbuhan waktu digunakan untuk worst case analysis. Kemudian ada lower bound notation yang mendefinisikan batas bawah pertumbuhan waktu dan digunakan untuk best case analysis. Kemudian ada tight bound yang mendefinisikan batas atas dan bawah memberikan range yang tepat. Kemudian ini saya akan menjelaskan performa berdasarkan topologi. Pertama ada complete graph. Di sini ini adalah yang paling efisien karena setiap node-nya akan terhubung langsung ke semua node lain. Dan seperti jaringan di mana setiap komputer itu akan terhubung langsung ke semua komputer lain. Waktu komunikasinya cukup cepat, yaitu satu untuk semuanya. Kemudian ada linear array dan ring. Di sini linear array itu node-nya tersusun dalam garis lurus. Setiap node-nya terhubung ke tetangga kiri dan kanan. Kemudian ada ring, sama seperti linear array, tapi ujungnya tersambung atau membentuk lingkaran. Kemudian ini tuh linear array dan ring lebih lambat dari complete graph karena pesan harus melalui beberapa node untuk mencapai tujuan. Kemudian ada total exchange paling lambat karena banyak pesan harus berbagi jalur yang sama. Untuk simbol broadcast-nya P, scatternya P, multi broadcast-nya P, dan total exchange-nya P kuadrat. Selanjutnya adalah mesh. Ini bentuknya seperti papan catur, node-nya tersusun dalam grid. Kemudian ini lebih efisien dari linear array karena ada lebih banyak jalurnya. Kemudian ada single broadcast-nya lebih cepat karena pesan bisa menyebar ke berbagai arah. Kemudian total exchange-nya masih membutuhkan waktu yang signifikan karena keterbatasan jalur. Single broadcast-nya itu P pangkat 1/D, scatternya P, multi broadcast-nya P, exchange-nya P pangkat D plus 1/D. Terakhir ada hypercube, ini tidak terlalu dibahas di bukunya sebenarnya, tapi ada pembahasan pada notasi tabel, di mana single broadcast-nya itu log P, scatternya P dan log P, P per log P, kemudian multi broadcast-nya P per log P juga, dan total access-nya P. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai communication operations on a hypercube. Nah, pertama-tama kita harus membahas kenapa hypercube. Yang pertama, komunikasinya lebih efisien. Jarak maksimum antar node atau komputer yang disebut juga dengan depth, dilambangkan dengan D, hanya log P langkah, di mana P adalah jumlah node. Selanjutnya, skalabilitasnya tinggi, mudah untuk ditambahkan atau dikembangkan skalanya. Jadi misal dalam kayak nambah komputer atau nambah node itu lebih gampang. Terus selanjutnya ada fault tolerant karena masing-masing node terhubung ke cukup banyak node lain, yaitu log P node lain, maka banyak jalan alternatif antar node yang bisa ditempuh oleh suatu message sehingga lebih fault tolerant. Selanjutnya optimal untuk broadcast karena mendukung komunikasi bersamaan atau simultan. Nah, kita akan membahas mengenai bagaimana masing-masing tipe komunikasi dijalankan dalam sebuah hypercube network.
Yang pertama ada operasi single broadcast, di mana satu node mengirim pesan yang sama ke semua node lain. Nah, implementasinya menggunakan spanning tree dengan root node A, yaitu ya source-nya. Konstruksinya mulai dari root node A sama dengan 0, terus children dipilih dengan membalik bit 0 yang berada di sebelah kanan bit 1 terluar. Lalu properti spanning tree-nya, nama bit antar node yang terhubung berbeda tepat satu bit dan mencakup semua node hypercube. Ya, ini ada ilustrasinya, bisa dilihat. Nah, untuk kompleksitas waktunya adalah log P, di mana P adalah jumlah node dalam suatu network hypercube. Nah, selanjutnya ada operasi multi broadcast. Multi broadcast ini berarti setiap node mengirim P-1 pesan, mengirim dan menerima P-1 pesan dari node lain. Nah, implementasinya juga menggunakan spanning tree, di mana setiap node akan punya spanning tree masing-masing. Nah, transmisi pesannya akan dilakukan secara simultan. Tapi ada satu constraint yang cukup penting di sini agar bisa simultan, yaitu headset masing-masing dari tree-nya itu harus disjoin agar bisa dikirim bersamaan. Jadi misal ada suatu node itu dalam suatu waktu cuman bisa menerima sat, menerima satu pesan dan mengirim satu pesan agar gak ada kasus ngantri-ngantri gitu. Nah, untuk kompleksitas waktunya sendiri adalah P-1 per clock P. Selanjutnya ada operasi scatter. Nah, scatter ini adalah operasi di mana satu node mengirimkan pesan yang berbeda ke setiap node lainnya. Tidak lebih kompleks dan lama dari multi broadcast. Terdapat terdapat P pesan harus dikirim melalui the outgoing edge dalam root node. Ya, D dan P-nya sudah dibahas tadi. D itu log P, di mana P adalah jumlah node dalam suatu network hypercube. Nah, kompleksitas waktunya juga sama, yaitu P-1 per log P. Nah, selanjutnya ada total exchange. Exchange juga disebut all to all, adalah operasi di mana setiap node mengirim pesan individual ke node lain. Jadi ini kayak mirip scatter, tapi semua node melakukannya. Nah, ini ya dekomposisi hypercube menjadi dua hypercube dimensi 1. Algoritmanya rekursif, ada tiga fase. Yang pertama, total exchange dalam C1 dan C2 secara simultan. Lalu setiap node mengirim dua pangkat D pesan ke counterpart. Lalu total exchange untuk distribusi pesan fase kedua. Kompleksitas waktu di sini adalah OP, di mana P adalah jumlah node di network hypercube. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dimas. Sekian. Selanjutnya untuk bagian 4.4 ada analysis of parallel execution times. Di sini faktor yang memengaruhi waktu eksekusi paralel pertama adalah ukuran data masukan atau N. Ini berpengaruh pada jumlah iterasi algoritma dan batas perulangan. Selanjutnya ada jumlah prosesor atau P. Semakin banyak ke prosesor, semakin cepat eksekusi dengan efisiensi tertentu. Selanjutnya ada parameter komunikasi, di mana ini akan menentukan cara komunikasi dalam sistem paralel atau pustaka komunikasi. Halnya fungsi waktu eksekusi paralel dilambangkan sebagai T, P, N bergantung pada jumlah prosesor yaitu P dan ukuran data yang berupa N. Nah, ini digunakan untuk menganalisis performa eksekusi paralel. Contoh implementasinya ada di perkalian skalar dalam sistem paralel dan juga perkalian matriks vektor sebagai contoh penerapan algoritma paralel. Selanjutnya untuk poin 4.4.1 parallel scalar product. Produk skalar paralel menghitung nilai skalar sebagai jumlah dari A, J dikalikan dengan BJ untuk J sama dengan 1 sampai dengan N.
Untuk P prosesor, diasumsikan N dapat dibagi oleh P dengan N sama dengan R dot P, dan R itu elemen dari bilangan natural. Nah, vektor ini akan dibagi secara blockwise. Nah, prosesor PK menyimpan elemen AJ dan BJ untuk R di dot K min 1 ditambah 1 kurang dari sama dengan J kurang dari sama dengan R dot K. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa J itu berada di antara R dot K min 1 plus 1 dan R dot K. Dan kedua untuk R dot K min 1 plus 1 dan R dot K nya itu inklusif. Selanjutnya untuk menghitung CK sebagai jumlah parsial dari perkalian elemen. Hasil akhir diperoleh dengan menggunakan akumulasi. Nah, di sini untuk menghitung CK sebagai jumlah parsial dari perkalian elemen, rumusnya ada di sini, bisa dilihat. Rumusnya adalah CK sama dengan sigma dari J sama dengan R dot K min 1 plus 1 sampai R dot K, seperti sudah dijelaskan di bagian ini, AJ dot BJ. Nah, untuk menghitung hasil akhir diperoleh dengan akumulasi, kami dapat menghitung dengan rumus C sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai P C.K, dan ini disimpan di salah satu prosesor. Selanjutnya, waktu eksekusi paralel. Nah, ini dipengaruhi oleh pertama, waktu komputasi. Nah, waktu untuk produk skalar parsial itu 2R dikalikan alfa, R perkalian, dan R penjumlahan. Selanjutnya, waktu komunikasi, mengirimkan nilai floating point antar prosesor membutuhkan beta satuan waktu. Nah, untuk jaringan interkoneksi, waktu akumulasi akhir tergantung pada topologi jaringan, yaitu ada linear array dan hypercube. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin 4.4.1.1, yaitu linear array. Nah, jaringan linear dan operasi akumulasi. Node optimal untuk jaringan linear array ini sebagai root, node di tengah, dan jaraknya itu kurang dari sama dengan P bagi 2 dari semua node. Untuk setiap node-nya, dia menerima nilai dari tangga kiri atau kanan dalam waktu beta. Selanjutnya dia menambahkan nilai lokal dalam waktu alfa, dan dia mengirim hasil ke tetangga dalam angka berikutnya. Nah, waktu komunikasi total dia itu adalah P dibagi 2 dikalikan alfa tambah beta. Nah, waktu eksekusi paralel mereka itu adalah T P, N sama dengan 2 dikalikan N bagi P dikalikan alfa ditambah P bagi 2 dikalikan alfa tambah beta. Nah, pengaruh jumlah prosesor P-nya itu adalah waktu komputasinya itu akan menurun saat P-nya meningkat, dan waktu komunikasinya akan meningkat jika P-nya meningkat. Nah, ada batas optimal untuk P, di mana setelahnya eksekusi justru lebih lambat. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah prosesor optimal, kita bisa menggunakan turunan pertama. Jadi turunan pertamanya itu seperti yang ada di foto ini, T aksen P sama dengan min 2N dikalikan alfa dibagi P kuadrat, ditambahkan dengan alfa tambah beta per 2. Nah, dia akan setara 0 untuk minimum diperoleh P bintang itu sama dengan akar dari 4N dikalikan alfa dibagi alfa tambah beta. Nah, untuk turunan keduanya yaitu adalah 4N kali alfa dibagi P pangkat 3, di mana kalau misal turunan keduanya itu dimasukkan dengan P bintang lebih dari 0. Ini menunjukkan bahwa TP memiliki minimum di P bintang. Kesimpulannya, P bintang itu meningkat seiring akar N. Ya, jika betanya itu lebih besar dari 4N-1 dikali alfa, lebih baik menggunakan program yang sekuensial. Selanjutnya untuk poin yang 4.4.1.2 yaitu hypercube. Akumulasi pada hypercube D dimensi. Nah, hypercube itu kan dengan dimensi D itu sama dengan log P. Nah, operasi akumulasi dilakukan dalam log P langkah menggunakan spanning tree. Untuk setiap langkahnya, pengiriman data ke node tetangga dan penjumlahan lokal memerlukan alfa tambah beta waktu. Total waktu komunikasinya adalah log P alfa tambah beta. Waktu eksekusi paralelnya ini adalah Tn, P sama dengan 2N alfa per P ditambah log P dikalikan alfa tambah beta. Nah, sini untuk menentukan jumlah prosesor optimalnya, pertama ada turunan pertama, yaitu bisa dilihat T aksen P sama dengan min 2N kali alfa per P kuadrat ditambah alfa tambah beta per P ln 2. Nah, ini setara 0 untuk minimum diperoleh dari P bintang sama dengan 2N alfa ln 2 per alfa tambah beta. Untuk turunan keduanya, di sini kita bisa lihat adalah 4N alfa per P pangkat 3 dikurang alfa tambah beta per P kuadrat ln 2. Jadi positif untuk P bintang, TP memiliki minimum di P bintang. Kesimpulannya, P bintang meningkat lebih cepat dibandingkan linear array. Ini disebabkan oleh implementasi akumulasi lebih cepat dalam hypercube. Baik, perkenalkan, nama saya Faris Faza. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya barusan yang membahas matriks perkalian skalar ya. Jadi di sini saya akan bahas vektor produk dari matriks. Nah, jadi paralelisasi perkalian metrik vektor A dot produk B sama dengan C itu dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu distribusi baris dan juga distribusi kolom.
Nah, pada distribusi baris, tiap step prosesor ke K itu dia menyimpan blok baris KI dari matriks A dengan I-nya itu berada di range R dikali K min 1 plus 1 dan itu kurang dari 9 R dikali K. Nah, tiap prosesor itu dia menghitung CI ya, di mana CI itu merupakan sigma penjumlahan AIJ dikali BJ di mana J-nya itu sama dengan 1 sampai N. Nah, faktor B itu dia harus direplikasi ke semua prosesor dalam distribusi baris ini. Kompleksitas waktunya untuk distribusi baris ini kurang lebih sekitar 2 dikali N dikali R dikali alfa, di mana R itu adalah banyaknya bagian matriks yang diproses oleh tiap prosesor. Nah, yang kedua adalah distribusi kolom. Untuk distribusi kolom, setiap prosesor ke K itu dia menyimpan blok kolom ke J dari matriks A, di mana range itu sama dengan range I, yaitu dia adalah R dikali K min 1 plus 1, dan J itu kurang dari atau sama dengan R dikali K. Tiap prosesor itu menghitung penjumlahan parsial dari DKJ, di mana DKJ itu sama dengan sigma penjumlahan dari AJL dikali BL, di mana L itu merupakan R dikali K min 1 plus 1 dan L itu sampai R dikali K. Hasil akhir uh, hasil akhirnya itu diperoleh melalui operasi reduksi atau reduction sum. Kompleksitas waktunya sama dengan distribusi baris, yaitu sekitar 2 dikali N dikali R dikali alfa. Kemudian latih topologi komunikasinya. Jadi topologi komunikasi itu digunakan untuk mendistribusikan dan mengumpulkan hasil komputasi. Nah, dua topologi yang umum yang digunakan tuh sama seperti skalar, yaitu ada linear array dan juga hypercube. Nah, untuk yang linear array, jadi operasi multi broadcast atau akumulasi itu memerlukan P langkah. Nah, waktu eksekusinya itu sebagai berikut, yaitu T, NP, di mana N itu adalah jumlah data dan P itu adalah jumlah prosesor, sama dengan 2N kuadrat per P dikali alfa plus P kali beta plus N dikali gamma. Nah, komputasi itu menurun dengan P, tapi komunikasinya itu meningkat. Waktu komunikasi. Dengan mencari turunan pertama, T aksen P, dan kemudian menyamakan dengan 0, T aksen P sama dengan 0, kita akan dapatkan jumlah prosesor yang optimal, yaitu P bintang sama dengan N dikali akar dari 2 alfa per beta. Nah, dari persamaan ini tuh kita dapat menunjukkan bahwa jumlah prosesor optimal itu meningkat secara linear terhadap N. Yang kedua adalah hypercube. Nah, di hypercube ini dia komunikasinya lebih efisien dari linear array ya. Kalau linear array itu dia tadi butuh P langkah, kalau di hypercube itu dia hanya butuh P per log P langkah. Nah, waktu eksekusinya itu sebagai berikut, yaitu adalah TNP sama dengan 2 alpha N kuadrat per P plus P per log P kali beta plus gamma N per log P. Turunan pertama kita dapatkan sebagai berikut yang ada di slide. Dan kalau misalnya kita samakan dengan 0, jadi T aksen P sama dengan 0, kita dapatkan juga seperti di slide ini, persamaan seperti ini. Nah, persamaan ini tidak dapat diselesaikan secara analitis, melainkan harus menggunakan numerik. Kemudian dapat disimpulkan juga bahwa hypercube itu dapat dimodelkan dalam bentuk linear array, sehingga tidak akan lebih lambat dibandingkan dalam linear array. Jadi artinya itu hypercube itu bisa lebih cepat daripada linear array atau sama cepatnya dengan linear array. Tidak mungkin lebih lambat daripada linear array. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.